Niat hati menyusul suamiku dinas, aku malah terjebak di kereta malam yang janggal. Tertidur di bahu nenek asing, aku terbangun oleh bisikan dinginnya, "Tetaplah tidur, pakai syal ini untuk menutupi wajahmu. Mereka sudah datang." Ternyata, ini bukan kereta biasa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan mempersembahkan cerita menarik lainnya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa saja. Aku baru saja selesai melipat pakaian terakhir dan berencana untuk menyeduh teh hangat sebelum tidur. Suamiku, Mas Bayu, sedang dinas di luar kota selama seminggu ini. Sudah 3 hari ia di sana. Dan meskipun aku terbiasa ditinggal dinas, rasa sepi di rumah kontrakan kami yang agak besar ini kadang masih terasa menusuk. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam ketika ponselku berdering nyaring, memecah kesunyian rumah. Nama rekan kerja suamiku, Pak Rahmat, muncul di layar. Perasaanku langsung tidak enak. Jarang sekali rekan kerjanya menelepon selarut ini kecuali ada hal yang sangat mendesak. "Halo, Pak Rahmat? Ada apa malam-malam begini?" tanyaku, mencoba terdengar tenang meskipun jantungku mulai berdegup lebih kencang. Suara di seberang sana terdengar panik dan terengah-engah. "Bu Sari, maaf mengganggu malam-malam. Ini soal Pak Bayu, Bu." Dunia rasanya berhenti berputar. Cangkir teh kosong yang kupegang nyaris terlepas dari tangan. "Mas Bayu kenapa? Pak, ada apa dengan suami saya?" Suaraku naik 1 oktav, rasa panik mulai menguasai diriku. Pak Bayu tiba-tiba kolaps di lokasi proyek, Bu. Badannya kejang hebat dan demamnya tinggi sekali. Sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit daerah. Kondisinya mengkhawatirkan, Bu. Dokter bilang ibu sebaiknya segera ke sini." Kabar itu menghantamku seperti petir di siang bolong. "Mas Bayu? Sakit mendadak?" Padahal tadi sore saat kami bertukar pesan, dia masih baik-baik saja dan bercanda soal menu makan malamnya yang tidak enak. "Saya ke sana sekarang." "Rumah sakit mana, Pak?" Aku tidak ingat lagi apa jawaban Pak Rahmat, yang ku tahu hanyalah aku harus segera berangkat. Aku mematikan telepon dengan tangan gemetar, lalu berlari ke kamar tidur seperti orang kesetanan. Pikiranku kacau balau. Aku menyambar tas ransel, memasukkan beberapa potong pakaian seadanya, dompet, dan charger ponsel. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kubendung, membayangkan wajah suamiku yang kesakitan di tempat asing tanpa ada aku di sampingnya. Aku segera memesan taksi online menuju stasiun kereta api. Ini adalah satu-satunya cara tercepat untuk sampai ke kota tempat suamiku berdinas. Jadwal penerbangan sudah tidak ada, dan menyetir mobil sendirian dalam kondisi panik seperti ini adalah tindakan bunuh diri. Di dalam taksi, aku terus-menerus mengecek aplikasi pemesanan tiket kereta. Jantungku rasanya mau copot saat melihat semua jadwal kereta reguler sudah habis atau sudah berangkat. Kepanikanku memuncak. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin menunggu sampai besok pagi. Setiap detik sangat berharga. "Pak, tolong lebih cepat sedikit," pintaku pada sopir taksi dengan suara serak karena menahan tangis. "Ini sudah ngebut, Bu." "Sabar ya," jawab sopir itu, sesekali melirikku lewat kaca spion tengah dengan tatapan kasihan. Sesampainya di stasiun, jam besar di lobi menunjukkan pukul 11:15. Suasana stasiun terasa sangat berbeda dari biasanya. Jika di siang hari tempat ini penuh sesak dengan manusia yang berlalu lalang, pedagang asongan, dan suara pengumuman yang bising, malam ini stasiun terasa seperti kuburan raksasa. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip suram, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah bergerak di sudut mata. Lantai keramik putih yang dingin memantulkan kesunyian yang mencekam. Hanya ada 1 atau 2 orang petugas kebersihan yang menyapu dengan gerakan lambat dan mekanis di kejauhan, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku berlari menuju loket tiket. Anehnya, semua loket otomatis sudah mati. Hanya ada 1 loket manual di ujung yang lampunya masih menyala redup. Seorang petugas pria parubaya duduk di baliknya, kepalanya tertunduk seolah sedang tertidur. Pak. Aku mengetuk kaca loket dengan tidak sabar. "Saya butuh tiket ke kota S, kereta apa saja yang berangkat paling cepat." Petugas itu mengangkat kepalanya perlahan. Gerakannya sangat lambat, seolah lehernya kaku.
Saat ia menatapku, aku merasakan dorongan aneh untuk mundur selangkah. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat di bawahnya, dan tatapannya kosong, seolah menembus diriku dan melihat sesuatu di belakangku. Wajahnya pucat pasi seperti tidak dialiri darah. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lamat-lamat selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Bulu kuduku meremang. Ada sesuatu yang salah dengan petugas ini, dan ada sesuatu yang salah dengan stasiun ini. Tolong, Pak. Suami saya sakit keras di sana. Saya harus berangkat malam ini juga. Mohonku lagi, kali ini dengan nada yang lebih putus asa. Tanpa berkata apa-apa, tangannya yang kurus dan pucat bergerak lambat di atas keyboard komputernya yang terlihat kuno. Suara ketikan di keyboard itu terdengar sangat keras di tengah keheningan stasiun yang menekan. Tik, tak bunyinya lambat dan berirama, tidak seperti suara mengetik pada umumnya. Masih ada satu, suaranya terdengar parau dan berat, seperti suara orang yang sudah lama tidak berbicara. Kereta senja abadi. Berangkat tengah malam tepat. Senja abadi. Aku mengernyitkan dahi. Aku sering bepergian menggunakan kereta, tapi belum pernah sekalipun mendengar nama kereta itu. Tapi saat itu, aku tidak punya waktu untuk mempertanyakan hal-hal aneh. Yang ada di otakku hanyalah bagaimana caranya sampai ke sisi Mas Bayu secepat mungkin. Ya, saya ambil. Berapa harganya? Petugas itu menyebutkan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga tiket eksekutif atau bahkan bisnis pada umumnya. Aku tidak peduli, aku langsung menyerahkan uang tunai. Ia memberikan selembar tiket kertas berwarna merah tua, berbeda dengan tiket kereta modern yang biasanya berwarna putih atau biru. Peron 13, katanya singkat sambil menyodorkan tiket itu melalui celah sempit di bawah kaca. Terima kasih, kataku cepat, lalu segera berbalik dan berlari menuju gerbang masuk. Saat aku melangkah menjauh dari loket, aku bersumpah aku mendengar petugas itu bergumam pelan, semoga beruntung di perjalanan terakhirmu. Langkahku sempat terhenti. Aku menoleh ke belakang, tapi petugas itu sudah kembali menundukkan kepalanya dalam posisi semula. Mungkin aku hanya salah dengar karena terlalu lelah dan panik. Pikiranku sedang kacau, menciptakan ilusi-ilusi suara yang tidak nyata. Aku kembali fokus pada tujuanku dan mempercepat langkah. Aku melewati pemeriksaan tiket yang dijaga oleh petugas keamanan yang sama anehnya. Ia hanya mengangguk aku tanpa memeriksa kartu identitasku. Matanya juga menatap kosong ke depan. Lorong menuju peron terasa sangat panjang dan dingin. Angin malam berhembus melalui celah-celah bangunan stasiun tua, membawa bau aneh yang sulit kujelaskan. Bau itu seperti campuran antara tanah basah sehabis hujan dan sesuatu yang manis tapi memualkan. Peron 13 terletak di ujung paling selatan stasiun, area yang jarang sekali digunakan dan terlihat kurang terawat. Lampu penerangan di sana lebih redup dibandingkan peron lainnya, beberapa bahkan sudah mati total, menciptakan area gelap gulita di beberapa sudut. Dan di sana, di atas rel yang terlihat berkarat, sebuah rangkaian kereta sudah menunggu. Kereta itu terlihat tua. Bukan kereta eksekutif modern dengan jendela kaca besar dan bodi yang mengkilap. Ini adalah kereta model lama, gerbongnya terbuat dari besi tebal yang dicat warna hijau tua yang sudah kusam dan mengelupas di beberapa bagian. Tidak ada nama kereta yang tertulis di badannya, hanya nomor gerbong yang ditulis dengan cat putih sederhana. Suara mesin lokomotif di depan terdengar menderu rendah, seperti geraman binatang buas yang sedang tidur. Asap tipis berwarna kelabu keluar dari cerobongnya, melayang-layang di udara malam yang dingin sebelum menghilang. Rasa ragu kembali menyergapku. Haruskah aku naik kereta ini? Firasatku berteriak keras melarangku untuk melangkah lebih jauh. Tapi kemudian bayangan wajah Mas Bayu yang sedang kesakitan kembali muncul di benakku. Rasa cinta dan kekhawatiran mengalahkan rasa takutku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kumiliki. Tiket di tanganku terasa dingin dan lembab. Dengan langkah gontai, aku menaiki tangga besi gerbong nomor 3, sesuai yang tertera di tiketku. Begitu kakiku menapak ke dalam gerbong, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambutku. Ini bukan dingin dari pendingin ruangan yang terlalu kencang, melainkan dingin yang terasa tidak wajar, seperti baru saja melangkah masuk ke dalam lemari pendingin mayat. Pencahayaan di dalam gerbong sangat remang-remang. Lampu-lampu pijar kecil di langit-langit memancarkan cahaya kuning yang lemah, membuat suasana terasa suram dan menyedihkan.
Udara di dalam terasa pengap, dan bau aneh yang tadi tercium di peron kini terasa jauh lebih kuat. Aku mengendus pelan, mencoba mengenali bau itu. Itu adalah bau bunga kantil. Wangi bunga kantil yang sangat menyengat, bercampur dengan bau apek dari kursi-kursi tua dan debu yang sudah mengendap bertahun-tahun. Bulu kuduku berdiri tegak. Bau bunga kantil di tengah malam seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis di budayaku. Tapi sekali lagi, logika dan kepanikanku berusaha menepis semua pikiran buruk itu. Mungkin ada penumpang yang membawa bunga itu, atau mungkin pengharum ruangan kereta ini memang beraroma aneh. Aku berjalan menyusuri lorong sempit di antara deretan kursi, mencari nomor tempat dudukku sambil menyeret langkah yang terasa makin berat. Suasana di dalam gerbong ini benar-benar membuat nyaliku menciut, tapi aku sudah tidak punya jalan kembali. Kereta sebentar lagi akan berangkat, dan ini adalah satu-satunya harapanku untuk bertemu suamiku malam ini. Aku terus berjalan menyusuri lorong gerbong yang remang-remang. Kereta ini jauh lebih sepi dari dugaanku. Hanya ada segelintir penumpang yang tersebar di seluruh gerbong yang panjang ini. Jarak antar penumpang sangat jauh, seolah mereka sengaja memilih tempat duduk yang terisolasi satu sama lain. Yang membuatku merasa semakin tidak nyaman adalah sikap para penumpang itu. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat berinteraksi. Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara dering ponsel, tidak ada suara anak kecil menangis, atau suara orang membuka bungkusan makanan. Keheningan di dalam gerbong ini terasa begitu padat dan menekan, seolah-olah suara adalah sesuatu yang dilarang di sini. Aku melewati seorang pria paruh-baya yang duduk di dekat jendela. Ia mengenakan jas hujan berwarna gelap meskipun di luar tidak hujan. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, wajahnya tertutup bayangan topi lebarnya. Tubuhnya kaku, tidak bergerak sedikit pun saat aku melewatinya. Beberapa kursi di depannya, seorang wanita duduk tegak dengan kedua tangan diletakkan rapi di atas pangkuan. Ia menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong, seolah sedang menatap sesuatu yang sangat jauh dan tidak terlihat oleh mataku. Wajahnya pucat dan ekspresinya datar, tanpa emosi. Udara dingin di dalam gerbong semakin terasa menusuk kulit. Aku merapatkan jaket tipis yang kupakai, tapi rasa dingin itu sepertinya menembus sampai ke tulang. Bau bunga kantil yang menyengat itu masih terus menggantung di udara, membuat kepalaku mulai terasa pening. Akhirnya, aku menemukan nomor kursiku. 14A itu adalah kursi di dekat jendela. Aku sedikit lega karena setidaknya aku bisa melihat keluar, meskipun di luar sana hanya ada kegelapan malam. Namun, kelegaanku tidak bertahan lama saat melihat siapa yang duduk di kursi sebelahku, kursi 14B. Seorang wanita tua, seorang nenek, sedang duduk di sana dengan postur yang sangat tenang. Nenek itu terlihat sangat kuno. Ia tidak mengenakan pakaian modern seperti penumpang pada umumnya. Tubuhnya yang ringkih dibalut kebaya bludru berwarna hitam pekat dengan motif bunga-bunga emas yang sudah terlihat pudar. Kain batik berwarna coklat tua melilit tubuh bagian bawahnya dengan rapi. Rambutnya yang sudah memutih semua digelung ke belakang dengan model sanggul tradisional yang rapi, dihiasi sebuah tusuk konde perak yang terlihat antik. Wajahnya dipenuhi keriput dalam yang menunjukkan usianya yang mungkin sudah sangat sepuh. Kulitnya kering dan berwarna kecoklatan seperti perkamen tua. Matanya terpejam, seolah sedang tidur atau sedang bermeditasi. Di tangannya yang kurus dan keriput, ia memegang seuntai tasbih kayu berwarna coklat gelap. Jari-jarinya yang terlihat rapuh bergerak perlahan, memindahkan butir demi butir tasbih itu dengan gerakan yang konstan dan berirama. Tik, tik, tik. Suara gesekan halus antara butiran kayu tasbih itu adalah satu-satunya suara yang terdengar di dekatku, memecah keheningan yang mencekam. Aku sempat ragu untuk duduk. Aura di sekitar nenek ini terasa berbeda, menambah ketidaknyamanan yang sudah kurasakan sejak masuk ke stasiun. Tapi, tidak ada kursi lain yang kosong di dekat situ, dan aku tidak berani duduk sembarangan di kursi yang bukan milikku di kereta yang aneh ini. Dengan hati-hati, aku menyelipkan tubuhku ke kursi dekat jendela, berusaha sebisa mungkin agar tidak menyenggol tubuh si nenek. Kursinya terasa keras dan tidak nyaman, joknya terbuat dari bahan kain kasar yang sudah usang dan berbau apek. Nenek itu tidak bergerak sedikit pun saat aku duduk di sebelahnya. Matanya tetap terpejam, dan jari-jarinya terus memutar tasbih. Seolah-olah keberadaanku sama sekali tidak mengganggunya, atau mungkin dia tidak menyadari kehadiranku sama sekali. Tak lama kemudian, aku merasakan sentakan pelan saat kereta mulai bergerak.
Suara roda besi yang bergesekan dengan rel terdengar memekakan telinga di awal, sebelum berubah menjadi ritme monoton yang konstan. Pemandangan di luar jendela, peron yang sepi, lampu-lampu stasiun yang redup, perlahan bergerak mundur dan kemudian menghilang, digantikan oleh kegelapan malam yang pekat. Kereta melaju menembus malam. Tidak ada lampu kota atau pemukiman yang terlihat di luar jendela, hanya kegelapan yang absolut, seolah-olah kereta ini sedang melaju di antah berantah. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca jendela yang dingin. Pikiranku kembali melayang pada Mas Bayu. Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku. Rasa khawatir, takut, dan lelah bercampur menjadi satu, menciptakan beban yang sangat berat di dadaku. Aku membayangkan wajah suamiku yang biasanya ceria kini terbaring lemah, dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya. "Bertahanlah, Mas. Aku sedang dalam perjalanan," bisikku lirih, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada siapapun. Kelelahan fisik dan mental mulai menggerogoti kesadaranku. Hari ini adalah hari yang panjang di tempat kerja, ditambah dengan kejutan mengerikan malam ini, membuat energiku terkuras habis. Suara ritmis roda kereta yang beradu dengan rel, gajluk gajluk gajluk, perlahan berubah menjadi melodi yang menghipnotis. Mataku terasa semakin berat. Berkali-kali aku mencoba membukanya lebar-lebar, menegakkan punggungku agar tidak tertidur, karena aku merasa tidak aman tidur di tempat asing ini. Tapi rasa kantuk itu terlalu kuat untuk dilawan. Kepalaku mulai terangguk-angguk. Kesadaranku timbul tenggelam. Bayangan wajah Mas Bayu, wajah aneh petugas loket, dan sosok aku penumpang lain berputar-putar di kepalaku seperti mimpi buruk yang nyata. Pada satu titik, aku tidak bisa lagi menahan berat kepalaku. Tanpa sadar, kepalaku terkulai ke samping kanan. Aku merasakan pipiku menyentuh sesuatu. Itu adalah bahu si nenek. Dalam kondisi setengah sadar, aku seharusnya segera menarik kepalaku kembali dan meminta maaf. Tapi tubuhku sudah terlalu lelah untuk merespons. Ada rasa nyaman yang aneh saat bisa menyandarkan kepala setelah seharian yang melelahkan. Namun, di balik rasa nyaman yang semu itu, ada sensasi lain yang perlahan menyusup ke dalam kesadaranku yang mulai memudar. Bahu tempatku bersandar itu terasa aneh. Bahu nenek itu terasa sangat dingin. Jauh lebih dingin daripada udara di dalam gerbong. Dingin yang tidak wajar, seperti menyentuh sebongkah es batu yang dibalut kain. Dan bukan hanya dingin, bahu itu juga terasa sangat keras. Tidak ada kelembutan daging atau otot manusia pada umumnya. Rasanya seperti aku sedang menyandarkan kepalaku pada sebuah batu nisan yang dingin dan keras. Logikaku yang masih tersisa berteriak bahwa ini tidak benar. Tidak ada manusia hidup yang sedingin dan sekeras ini. Tapi rasa kantuk yang luar biasa bagaikan ombak besar yang menenggelamkan semua keraguan itu. Aku terlalu lemah untuk peduli, terlalu lelah untuk takut. Aku membiarkan kepalaku tetap bersandar di bahu dingin dan keras itu. Helaan napas si nenek terdengar sangat pelan, nyaris tak terdengar. Hanya bunyi tik, 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 dari tasbih kayunya yang terus menemaniku saat aku akhirnya menyerah pada kegelapan dan jatuh tertidur pulas di dalam kereta yang melaju menuju ketidakpastian. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terlelap dalam buayan ritme roda kereta yang monoton itu. Mungkin 1 jam, mungkin hanya beberapa menit, atau mungkin aku sudah melewati batas waktu yang wajar. Yang pasti, yang menarikku paksa kembali ke alam sadar bukanlah suara pengumuman dari kondektur ataupun dering ponselku, melainkan sebuah hawa dingin yang luar biasa. Dingin itu bukan sekadar suhu rendah dari pendingin ruangan yang berlebihan. Ini adalah jenis dingin yang jahat, yang tidak hanya menyentuh kulit, tapi seolah memiliki jarum-jarum halus yang menembus pori-pori, merobek daging, dan menusuk langsung ke sumsum tulangku. Gigiku bergemeretuk tanpa bisa dikendalikan, dan seluruh tubuhku menggigil hebat dalam posisi duduk yang kaku. Mataku masih terasa berat, lengket sisa kantuk yang belum tuntas. Kesadaranku pulih perlahan, menyusun kepingan-kepingan realitas di sekitarku. Aku masih di dalam kereta. Kereta senja abadi. Dan aku menyadari sesuatu yang membuat rasa malu seketika menjalari wajahku. Kepalaku masih bersandar berat di bahu penumpang sebelahku. Ya Tuhan, aku tertidur di bahu nenek itu. Rasa bersalah langsung menyergapku. Bagaimana bisa aku begitu tidak sopan menyusahkan orang tua? Apalagi nenek ini tadi diam saja, tidak menolak atau membangunkan aku. Aku segera mengumpulkan tenaga untuk menegakkan kepala,
menyiapkan serangkaian kata maaf yang tulus di ujung lidahku. Maaf, Nek, saya tidak. Kalimatku terputus di tenggorokan, tersedak oleh rasa kaget yang tiba-tiba. Saat aku baru saja mengangkat kepalaku beberapa senti, sebuah tangan mencengkeram sisi kepalaku dengan kekuatan yang mengejutkan. Itu tangan si nenek. Tangan yang kulihat keriput dan rapuh tadi, kini terasa sekuat besi. Cengkeramannya tidak menyakitkan, tapi tegas dan mutlak, menahan kepalaku agar tidak bangkit. Ia menekanku kembali ke bahunya dengan paksa. Aku tersentak, mataku yang baru terbuka separuh membelalak kaget. Jantungku berpacu cepat. Apa yang dia lakukan? Apakah dia marah? Namun, sensasi yang kurasakan dari tangan itu membuatku membeku. Tangan itu sedingin es balok. Kulitnya yang keriput terasa kasar dan kering seperti kulit pohon tua yang mati, tanpa ada kehangatan manusia sedikit pun. Dingin dari tangannya menjalar ke kulit wajahku, membuat rasa takut mulai merambat naik dari perutku. Sebelum aku sempat memberontak atau bertanya, nenek itu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Aroma bunga kantil yang menyengat dan bau apek tanah basah langsung memenuhi rongga hidungku, membuatku mual. Jangan buka matamu, enduk, bisiknya. Suaranya, demi Tuhan, suaranya tidak seperti suara nenek-nenek pada umumnya. Suaranya parau, berat, dan bergetar seperti gesekan dua batu kali di dasar sungai yang kering. Ada nada mendesak yang mengerikan dalam bisikan itu. Bukan ancaman, tapi sebuah peringatan akan bahaya yang sangat besar. Tetaplah tidur. Pura-puralah tidur. Lanjutnya lagi, kali ini lebih lirih, nyaris tak terdengar di antara suara roda kereta. Jangan bergerak sedikit pun. Instingku berteriak untuk melawan. Logikaku berkata ini gila. Aku harus bangun, aku harus pindah tempat duduk, aku harus menjauh dari wanita tua yang aneh ini. Tapi tubuhku mengkhianatiku. Rasa takut yang primal, rasa takut yang muncul saat kita berhadapan dengan predator buas, membuat otot-ototku lumpuh. Aku menurutinya. Aku membiarkan mataku terpejam kembali, meskipun jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku sakit. Nenek itu melepaskan cengkeramannya dari kepalaku, tapi ia tidak berhenti di situ. Aku mendengar suara kain yang digeser. Bunyi, srek-srek, yang halus. Lalu, aku merasakan sesuatu yang tebal dan kasar menutupi wajahku. Ia sedang melilitkan sesuatu di kepalaku. Pakai ini. Bisiknya lagi, napas dinginnya menggelitik leherku. Tutup wajahmu. Jangan sampai ada bagian kulitmu yang terlihat. Itu syal. Teksturnya kasar, mungkin rajutan wol tua yang benangnya sudah mulai terurai. Tapi baunya benar-benar membuatku ingin muntah. Syal itu berbau tanah basah yang pekat, persis seperti bau galian tanah yang baru dicangkul setelah hujan lebat. Bau yang mengingatkanku pada pemakaman kakekku dulu. Aku ingin berteriak, ingin menepis tangan dingin itu, tapi suara nenek itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas dan penuh tekanan. Mereka sudah datang. Kalau kau ingin selamat sampai tujuan, jangan bersuara. Bernapaslah sepelan mungkin. Kata, mereka, yang diucapkannya membuat bulu kuduku berdiri tegak. Siapa, mereka? Petugas tiket? Keamanan? Kenapa aku harus bersembunyi? Apakah ini pembajakan kereta? Ribuan skenario buruk berputar di kepalaku, tapi tidak ada satupun yang masuk akal. Nenek itu melilitkan syal lusuh itu dengan cekatan namun hati-hati. Ia menutupi seluruh wajahku, dahi, mata, pipi, hingga dagu, hanya menyisakan celah yang sangat kecil di bagian hidung agar aku bisa tetap bernapas, meski tersengal-sengal karena bau tanah yang menyengat itu. Kini aku berada dalam kegelapan total. Cahaya remang gerbong kereta terhalang oleh tebalnya rajutan syal. Aku terisolasi dalam kepompong bau tanah dan ketakutan. Satu-satunya peganganku pada realitas adalah bahu nenek yang keras dan dingin di bawah pipiku. Ingat, bisiknya untuk terakhir kali, suaranya kini terdengar seperti desau angin di sela-sela nisan. Apapun yang kau dengar, apapun yang menyentuhmu, jangan pernah membuka matamu. Setelah itu, ia kembali diam. Suara tik-tik-tik dari tasbih kayunya kembali terdengar, namun kali ini temponya jauh lebih cepat. Seolah-olah ia sedang memburu waktu atau sedang merapalkan mantra perlindungan dengan panik. Aku terbaring kaku di sana, di bawah lilitan syal berbau kuburan,
dengan keringat dingin yang mulai membasahi punggungku. Rasa kantukku sudah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kewaspadaan yang menyiksa. Aku merasa seperti seekor tikus yang terjebak di dalam kotak, menunggu ular datang memangsanya. Dan saat itulah, aku merasakan perubahan atmosfer di dalam gerbong. Suhu udara yang tadi sudah dingin, kini turun drastis hingga ke titik beku. Uap napasku mungkin akan terlihat jika aku membuka mata. Hening. Suara roda kereta seolah meredam, menjadi latar belakang yang jauh. Yang tersisa hanyalah keheningan yang padat dan menekan, seolah oksigen di dalam gerbong perlahan disedot keluar. Firasatku mengatakan bahwa nenek itu benar. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengerikan, sedang mendekat. Di balik kegelapan kain syal yang menutupi wajahku, indera pendengaranku menjadi satu-satunya alat navigasi yang tersisa. Aku memusatkan seluruh konsentrasiku pada suara-suara di sekitarku, mencoba menerka apa yang sedang terjadi di gerbong yang terkutuk ini. Kra, sret. Suara itu datang dari arah pintu penghubung gerbong di bagian depan. Itu bukan suara pintu otomatis yang mendesis halus seperti di kereta modern, atau suara pintu geser manual yang biasa. Suara ini berat, kasar, dan menyakitkan telinga. Seperti suara lempengan besi berkarat seberat ratusan kilo yang dipaksa bergeser di atas rel yang kering. Pintu gerbong terbuka. Angin yang masuk membawa aroma baru. Jika tadi gerbong ini berbau bunga kantil dan apek, kini bau itu bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih busuk. Bau anyir darah, bau daging yang membusuk, dan bau belerang yang samar. Perutku bergejolak hebat, aku harus menahan napas sekuat tenaga agar tidak tersedak dan batuk. Lalu, terdengar langkah kaki itu. Duk, sre, duk, sre. Itu bukan langkah kaki manusia normal. Temponya lambat dan berat. Ada jeda yang aneh di setiap langkahnya. Bunyi, duk, yang berat seperti hentakan kaki raksasa, diikuti bunyi, srek, yang panjang seolah ada satu kaki yang pincang dan diseret di lantai gerbong. Dan ada suara lain yang menyertainya. Tring, tring. Bunyi rantai. Rantai besi yang berat dan panjang, beradu satu sama lain setiap kali sosok itu melangkah. Suaranya bergema di lorong gerbong yang sunyi, menciptakan teror psikologis yang nyata. Siapapun, atau apapun, yang baru saja masuk, dia sedang menyeret rantai bersamanya. Tubuhku gemetar hebat di balik jaket dan lilitan syal. Aku berusaha menghentikannya, tapi rasa takut ini di luar kendaliku. Nenek di sebelahku sepertinya menyadari kepanikanku. Tangan dinginnya kembali bergerak. Kali ini meremas lenganku dengan kuat. Remasan itu terasa menyakitkan. Tapi anehnya, itu memberiku sedikit rasa aman. Itu adalah isyarat diam. Tenanglah, aku melindungimu. Mereka sedang memeriksa muatan. Bisik nenek itu lagi. Suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Seolah ia takut suara sekecil apapun akan memancing perhatian makhluk itu. Jangan bergerak sedikit pun, atau kau akan dibawa ke gerbong belakang. Muatan? Kata itu terngiang di kepalaku. Apakah penumpang di kereta ini dianggap barang? Atau lebih buruk lagi, ternak? Suara langkah kaki berat dan seretan rantai itu semakin mendekat. Makhluk itu bergerak menyusuri lorong, berhenti sejenak di setiap kursi. Aku mendengar suara mendesis dari arah depan. Ha seseses ha. Lalu suara mengendus. Sniff, sniff. Suara endusan itu basah dan menjijikan, seperti suara anjing liar yang mengendus mangsa, tapi dengan volume yang jauh lebih besar dan paru-paru yang lebih kuat. Makhluk itu sedang mengendus para penumpang. Jarak antara kami semakin menipis. Langkah kaki seret itu kini hanya berjarak beberapa baris kursi dari tempatku duduk. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat dan bergemuruh, seperti suara mesin uap yang rusak. Grrrhaha. Sebuah geraman rendah terdengar. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di samping kursiku. Darahku berhenti mengalir. Jantungku serasa berhenti berdetak. Hawa dingin yang memancar dari sosok itu begitu kuat hingga menembus syal tebal yang menutupi wajahku. Bau busuk itu kini begitu dekat, begitu menyengat hingga mataku berair di balik kain. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk itu berdiri menjulang di lorong, tepat di sebelah bahu kiriku yang menghadap lorong. Bayangannya seolah menelan sedikit cahaya yang menembus celah rajutan syal. Sniff, sniff. Suara endusan itu terdengar tepat di samping telingaku.
Makhluk itu sedang mengendusku. Aku membayangkan sebuah moncong mengerikan sedang berada beberapa sentimeter dari wajahku yang tertutup syal. Air mata ketakutan merembes keluar dari sudut mataku, membasahi kain wol yang kasar. Dalam hati, aku menjerit memanggil nama Tuhan, memanggil nama Mas Bayu, memanggil ibu. Aku ingin pulang. Aku tidak peduli lagi dengan tiket murah atau kecepatan waktu. Aku hanya ingin keluar dari sini. Lalu, makhluk itu berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah bahasa manusia yang pernah kudengar. Suaranya seperti campuran antara geraman, desisan, dan suara tulang yang patah. Bahasanya kasar, penuh konsonan tajam yang tidak wajar. Gerak Zul Merati. Suaranya menggetarkan tulang dadaku. Ia bertanya sesuatu pada nenek di sebelahku. Ada jeda yang mematikan selama beberapa detik. Aku menahan napas sampai dadaku sakit, takut hembusan napasku terdengar. Kemudian, nenek itu menjawab. Tapi ia tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang tadi ia gunakan padaku. Ia berbicara dalam bahasa yang terdengar sangat kuno, berirama, dan penuh wibawa. Terdengar seperti mantra atau bahasa Sanskerta tua, namun dengan dialek yang asing dan gelap. Nirbaya Satya Lamun Sukma. Nenek itu menjawab dengan tenang, tanpa ada nada takut sedikit pun dalam suaranya. Tangannya masih mencengkeram lenganku erat-erat, seolah menyalurkan keberaniannya padaku. Percakapan aneh itu berlangsung singkat. Makhluk itu mengeluarkan suara mendengus panjang, seolah tidak puas namun menerima jawaban si nenek. Aku merasakan hembusan angin busuk menerpa wajahku saat makhluk itu membuang napas kasar ke arah kami. Cing! Suara rantai beradu kembali terdengar. Sre! Makhluk itu melangkah lagi. Ia bergerak menjauh, menuju kursi di belakang kami. Aku nyaris pingsan karena lega, tapi cengkeraman tangan nenek di lenganku belum melonggar. Ia masih menahanku dalam posisi kaku. Pesannya jelas, belum aman. Aku mendengar makhluk itu berhenti lagi di kursi belakang. Kali ini, tidak ada percakapan. Hanya ada suara jeritan tertahan yang sangat singkat, seperti suara orang yang tercekik tiba-tiba, diikuti suara sesuatu yang ditarik paksa. HNGGG. Lalu bunyi benda berat jatuh. Brak, dan suara seretan kasar di lantai. Seseorang, atau sesuatu, sedang diseret paksa oleh makhluk itu. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan minta tolong, hanya suara tubuh yang pasrah diseret menjauh menuju bagian belakang kereta. Nenek itu berbisik lagi, kali ini suaranya gemetar oleh kesedihan yang mendalam. Kasihan, dia membuka matanya. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan isak tangis. Realitas mengerikan itu menghantamku dengan telak. Penumpang di belakangku baru saja diambil. Jika saja tadi aku membuka mata, atau jika nenek ini tidak menutupi wajahku dengan syal bau tanah ini, akulah yang akan diseret di lantai gerbong dingin itu. Kereta terus melaju menembus malam, membawa kami, yang selamat dan yang tidak, makin jauh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku masih belum berani bergerak, masih terjebak dalam posisi pura-pura tidur di bahu dingin nenek penyelamatku, sementara suara langkah kaki menyeramkan itu perlahan menghilang di gerbong belakang. Namun aku tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Suara langkah kaki berat yang diseret dan denting rantai besi itu perlahan menghilang di kejauhan, tertelan oleh suara gemuruh roda kereta yang monoton. Pintu gerbong belakang terdengar bergeser menutup dengan suara dentuman logam yang berat. Hening kembali menyelimuti gerbong kami, namun kali ini keheningan itu terasa jauh lebih mencekam. Udara masih terasa dingin membeku, menyisakan jejak bau busuk yang membuat perutku mual. Nenek di sebelahku menghela napas panjang, sebuah hembusan napas yang terdengar sangat letih. Cengkeraman tangannya di lenganku perlahan melonggar, meski tidak dilepaskan sepenuhnya. Sudah aman untuk sementara, bisiknya serak. Makhluk itu sudah pindah ke gerbong lain. Tubuhku lemas seketika. Rasanya tulang-tulangku seperti ditarik keluar. Aku masih gemetar hebat di balik lilitan syal berbau tanah itu. Air mata ketakutan yang tadi membasahi pipiku kini mulai terasa dingin dan lengket. Nek, apa itu tadi? Tanyaku dengan suara bergetar. Siapa? Siapa yang diseret tadi? Jangan bertanya hal yang tidak perlu kau tahu. Enduk, jawab nenek itu tegas namun tenang. Sekarang, kau boleh membuka matamu sedikit.
Tapi ingat, jangan sekali-kali kau melepas syal ini dari wajahmu. Jangan biarkan mereka melihat wajah aslimu. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, aku memberanikan diri membuka mata perlahan. Pandanganku terbatas karena terhalang rajutan benang wol yang kasar. Melalui celah-celah kecil rajutan syal itu, aku bisa melihat samar-samar keadaan di sekitarku. Lampu gerbong masih remang-remang, berkedip suram seolah kehabisan daya. Aku menoleh perlahan ke arah kursi-kursi lain, didorong rasa penasaran yang bercampur horor. Mataku tertuju pada pria berjas hujan yang duduk dua baris di depanku. Pria yang tadi kulihat menunduk diam. Kini, karena posisi dudukku yang sedikit miring, aku bisa melihat sisi wajahnya. Napasku tercekat. Aku membekap mulutku sendiri dari balik syal agar tidak menjerit. Pria itu tidak memiliki wajah. Di mana seharusnya ada mata, hidung, dan mulut, hanya ada kulit rata yang pucat dan licin seperti lilin yang meleleh. Namun anehnya, meski tanpa mulut, aku bisa melihat dadanya naik turun seolah sedang bernapas berat. Aku memalingkan wajah dengan ngeri, mencoba mencari pemandangan lain yang lebih masuk akal. Mataku beralih ke wanita yang duduk tegak di seberang lorong. Wanita yang tadi kulihat duduk sangat rapi. Saat kereta berguncang sedikit keras melewati sambungan rel, tubuh wanita itu ikut berguncang. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Saat tubuhnya bergoyang, lehernya terlihat terkulai aneh, seolah tulang lehernya sudah patah sepenuhnya. Kepalanya menggelayut ke samping dengan sudut yang tidak wajar bagi manusia hidup. Dan yang lebih mengerikan, bagian bawah tubuhnya, kakinya yang tertutup rok panjang, terlihat transparan. Aku bisa melihat samar-samar kerangka besi kursi di balik kakinya yang tembus pandang. Aku memejamkan mata erat-erat, menolak melihat lebih banyak lagi. Ini gila. Ini mimpi buruk. Kau sudah lihat? Bisik nenek di telingaku. Mereka bukan manusia, enduk. Sama sepertimu, mereka adalah penumpang. Tapi tujuan mereka berbeda denganmu. Ke kereta apa ini, Nek? Bisikku parau. Kenapa saya bisa ada di sini? Saya cuma mau menyusul suami saya. Nenek itu memutar tasbihnya lagi. Ini kereta penjemput. Kereta senja abadi. Kereta yang bertugas mengangkut jiwa-jiwa yang berpulang secara mendadak. Biasanya karena kecelakaan, agar mereka tidak tersesat di jalan raya. Aku menggeleng kuat-kuat di balik syal. Tidak mungkin. Saya masih hidup. Saya beli tiket di loket resmi. Saya bicara sama petugasnya. Petugas itu. Potong nenek dengan nada dingin. Dia bukan menjaga loket untuk manusia. Dan tiket yang kau pegang itu. Nenek itu menunjuk saku jaketku dengan dagunya. Coba kau ingat-ingat lagi saat kau menuju stasiun tadi. Apakah ada kejadian aneh? Ingatanku melayang mundur. Taksi online yang kutumpangi. Sopirnya yang ngebut karena aku mendesaknya. Di sebuah persimpangan lampu merah yang sepi, ya, aku ingat. Ada truk besar yang menerobos lampu merah dari arah samping. Sopir taksiku membanting setir ke kiri dan kami nyaris, benar-benar nyaris, menghantam tiang listrik beton. Saat itu aku hanya kaget sebentar dan bersyukur kami selamat. Taksi terus melaju ke stasiun. Tapi, bagaimana kalau kami sebenarnya tidak selamat? Atau bagaimana kalau kami selamat, tapi, nasibku sudah terlanjur tercatat di buku kematian? Kau nyaris mati malam ini, enduk, kata nenek seolah bisa membaca pikiranku. Mungkin malaikat maut sedikit tergelincir, atau ada dua ibumu yang menyelamatkanmu di detik terakhir. Tapi karena kau nekat mencari jalan ke sini dan membeli tiket itu, kau malah masuk ke jalur yang salah. Kau membeli tiket kematian. Tubuhku lemas seketika. Jadi, saya sudah mati. Belum, jawab nenek tegas. Tangan dinginnya menepuk punggung tanganku. Kau satu-satunya yang masih bernapas di gerbong ini. Jantungmu masih berdetak. Kulitmu masih hangat. Makanya makhluk tadi mengendusmu. Dia mencium bau kehidupan. Bau darah segar yang manis bagi mereka. Terus saya harus bagaimana? Nek? Saya mau pulang. Saya mau ketemu Mas Bayu. Isak tangisku pecah, tertahan di tenggorokan. Dengarkan aku baik-baik. Nenek itu mendekatkan wajahnya lagi. Matanya yang keruh menatap tajam ke dalam mataku lewat celah syal.
Aku ini hanya penjaga tua yang kebetulan menumpang di sini, tersesat di antara dua dunia. Tapi aku tidak tega melihat nyawa muda terbuang sia-sia. Kau harus bertahan sampai perhentian terakhir. Jangan sampai ketahuan kalau kau masih hidup. Kalau mereka tahu, kau akan dijadikan salah satu dari mereka selamanya. Kata-kata nenek itu menancap di benakku. Aku terjebak di dalam kereta hantu, dikelilingi arwah penasaran dan monster penjaga, dengan tiket kematian di saku jaketku. Harapanku satu-satunya hanyalah wanita tua misterius di sebelahku ini. Saya akan nurut, Nek. Saya akan lakukan apa saja. Janjiku. Bagus, gumamnya. Simpan tenagamu. Ujian terberat belum dimulai. Sebentar lagi kita akan melewati perbatasan kota. Di sana, ilusi akan semakin kuat. Kereta terus melaju, membawa kami semakin jauh dari dunia manusia, masuk ke dalam kabut tebal yang mulai menutupi kaca jendela. Di luar sana, kegelapan malam seolah hidup dan bergerak, mengawasi kereta yang melintas dengan lapar. Waktu seolah kehilangan maknanya di dalam gerbong ini. Entah sudah berapa lama kami melaju dalam keheningan yang mencekam. Namun tiba-tiba, irama roda kereta berubah. Gajluk-gajluk. Temponya melambat. Kereta tidak berhenti, hanya mengurangi kecepatan secara drastis, seolah sedang memasuki area yang padat atau berbahaya. Aku melirik keluar jendela lewat ekor mata. Kaca jendela yang tadi gelap gulita kini tertutup kabut putih tebal. Kabut itu berputar-putar seperti asap, menempel di kaca seakan ingin masuk ke dalam. Tidak ada pemandangan apapun. Tidak ada pohon, tiang listrik, atau lampu jalan. Hanya putih pucat yang menyilaukan mata meski di tengah malam. Kita masuk perbatasan, bisik nenek, tangannya kembali mencengkeram lenganku erat. Cengkeramannya kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sampai-sampai kukunya yang panjang terasa menancap di kulitku di balik jaket. Ingat, Enduk, apapun yang terjadi, jangan percaya telingamu. Jangan percaya matamu. Percaya saja padaku. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, aku mendengarnya. Suara itu pelan awalnya, seperti terbawa angin dari luar jendela. Sari. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu suara Mas Bayu. Suaranya terdengar lemah dan kesakitan, persis seperti bayanganku tentang kondisinya sekarang. Sari, tolong aku. Suara itu semakin jelas. Bukan dari dalam gerbong, tapi terdengar dari luar jendela, tepat di samping tempat dudukku. Seolah-olah Mas Bayu sedang berlari di samping kereta atau melayang di luar sana, memanggil namaku. Mas Bayu, gumamku tanpa sadar. Refleks, aku hendak menoleh ke arah jendela, ingin memastikan apakah suamiku ada di sana. Jangan menoleh, sentak nenek itu tertahan. Ia menarik bahuku kasar agar tetap menghadap depan. Tapi itu suara suami saya, Nek, dia minta tolong. Aku mulai panik. Rasa rindu dan kekhawatiran yang memuncak membuat logikaku tumpul. Bagaimana jika Mas Bayu kecelakaan juga? Bagaimana jika dia juga terjebak di sini? Sari sakit, sayang dingin. Suara Mas Bayu terdengar semakin menyayat hati. Kini suaranya terdengar sangat dekat, seolah dia menempelkan wajahnya di kaca jendela tepat di samping telingaku. Kenapa kamu ninggalin aku? Buka jendelanya, Sari, tolong aku. Kemudian, ponsel di saku jaketku bergetar hebat. Layarnya menyala menembus kain saku. Aku merogohnya dengan tangan gemetar. Di layar yang retak itu, tertera nama kontak, suamiku sayang. Nek, dia telepon. Mas Bayu telepon. Seruku histeris. Aku hendak menggeser tombol hijau di layar. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di tanganku. Ponselku terlempar jatuh ke lantai gerbong. Nenek itu menepis tanganku dengan kasar. Bodoh, bentaknya dengan suara yang berubah mengerikan. Matanya melotot, urat-urat di lehernya menonjol. Itu bukan suamimu. Suamimu masih hidup di rumah sakit dunia sana. Yang di luar itu, mereka yang sedang menyamar. Mereka tahu kelemahanmu. Mereka tahu siapa yang paling kau cintai. Aku tertegun, memegangi tanganku yang terasa panas akibat tamparan itu. Air mataku tumpah. Tea, tapi suaranya. Dengarkan aku. Nenek itu mencengkeram rahangku dari luar syal,
memaksaku menatap matanya. Jika kau angkat telepon itu, atau jika kau menoleh ke jendela melihat wajah palsu suamimu, jiwamu akan ditarik keluar dari tubuhmu detik itu juga. Kau akan terperangkap di sini, menjadi salah satu penumpang tanpa wajah seperti mereka. Apa kau mau itu? Apa kau mau meninggalkan suamimu yang asli sendirian di dunia manusia? Kata-kata nenek itu menampar kesadaranku lebih keras daripada tangannya tadi. Suamiku yang asli ada di rumah sakit. Dia butuh aku. Jika aku mati di sini konyol karena tertipu hantu, siapa yang akan merawatnya? Di luar jendela, suara Mas Bayu berubah. Karena aku tidak merespons, nada suaranya yang tadi memelas kini berubah menjadi jeritan marah yang mengerikan. Sari, buka. Sari, jangan abaikan aku. Suaranya tidak lagi terdengar seperti manusia. Suaranya pecah, melengking tinggi dan bergema ganda, seperti suara iblis yang meniru suara manusia. Terdengar gedoran keras di kaca jendela. Bam, bam, bam. Kaca tebal itu bergetar hebat, seolah akan pecah berkeping-keping. Aku menutup telingaku rapat-rapat, membenamkan wajahku ke bahu nenek, menangis terseduh-seduh dalam ketakutan. Pergi, pergi. Nenek itu memeluk kepalaku, melindungiku seperti induk ayam melindungi anaknya. Ia mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa asing yang tidak ku mengerti. Suaranya yang bergumam pelan beradu dengan jeritan mengerikan dari luar jendela. Hanya ilusi, hanya tipuan, kuatkan hatimu. Enduk, bisik nenek terus-menerus di sela-sela doanya. Pergulatan batin itu terasa seperti berlangsung berjam-jam. Suara di luar sana terus memanggil, mengancam, menangis, dan tertawa bergantian. Itu adalah siksaan psikologis yang paling kejam. Mereka menggunakan cinta dan rasa bersalahku sebagai senjata. Namun perlahan, gedoran di jendela mulai melemah. Teriakan yang memanggil namaku semakin menjauh, seolah tertinggal di belakang. Kereta kembali menambah kecepatan. Gajluk-gajluk. Irama roda kembali cepat dan konstan. Kabut putih di luar jendela perlahan menipis, digantikan kembali oleh kegelapan malam yang pekat. Nenek melepaskan pelukannya. Napasnya terdengar memburu, seolah ia baru saja bertarung fisik dengan seseorang. Kau berhasil, katanya lirih, suaranya terdengar lelah sekali. Kita sudah melewati perbatasan. Kau tidak menoleh. Aku masih terisak pelan, tubuhku lemas seperti jeli. Aku melihat ponselku yang tergeletak di lantai. Layarnya sudah mati. Aku tidak berani memungutnya lagi. Hampir saja, Nek, hampir saja saya kalah, bisikku. Ujian hati memang selalu yang paling berat, jawab nenek sambil membenarkan letak selendangnya. Tapi kau harus segera bersiap lagi. Kita mendekati tujuan. Bukan tujuan kereta ini, tapi tujuanmu. Maksud nenek? Kereta ini sebentar lagi akan berhenti sebentar di stasiun tua, untuk mengambil muatan terakhir. Itu kesempatanmu satu-satunya untuk turun. Kalau kau terlewat, kau akan dibawa sampai ke kota mati, dan dari sana tidak ada jalan pulang. Nenek menatapku serius. Persiapkan kakimu. Kau harus lari secepat mungkin saat pintu terbuka. Jangan peduli apapun. Aku mengangguk lemah, menghapus sisa air mata. Rasa takut masih menyelimutiku, tapi keinginan untuk hidup dan bertemu Mas Bayu yang asli kini membara lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus keluar dari kereta neraka ini. Suara roda kereta yang beradu dengan rel tidak lagi terdengar, seperti irama monoton yang menghipnotis. Kini, suara itu berubah menjadi jeritan panjang yang menyayat hati, seolah-olah besi tua itu sedang menangis kesakitan karena dipaksa melawan kodratnya untuk terus melaju. Gerbong tempat kami berada berguncang hebat, bukan guncangan wajar akibat sambungan rel, melainkan getaran kasar yang membuat tulang-tulangku terasa hendak lepas dari persendiannya. Lampu-lampu pijar suram di langit-langit berkedip liar, sebentar terang benderang menyilaukan mata, lalu mati total menyisakan kegelapan pekat, kemudian menyala lagi dengan cahaya oranye yang redup dan sakit-sakitan. Setiap kali lampu itu berkedip, bayangan-bayangan di sudut gerbong tampak menggeliat, memanjang dan memendek seakan mereka sedang merayakan sesuatu yang akan segera terjadi. Kita sampai, bisik nenek di sebelahku. Suaranya terdengar jauh lebih tua dari sebelumnya, syarat dengan beban ribuan tahun yang tak terucapkan. Aku memberanikan diri menempelkan wajah ke kaca jendela yang dingin dan berembun.
Apa yang kulihat di luar sana membuat darahku membeku seketika. Tidak ada peron stasiun yang terbuat dari beton, tidak ada tiang lampu jalan, tidak ada papan nama stasiun dengan tulisan cat putih yang rapi. Yang ada hanyalah kabut. Kabut itu bukan sekadar uap air. Ia berwarna kelabu pekat, bergulung-gulung tebal seperti ombak di lautan badai. Di balik kabut itu, samar-samar terlihat siluet bangunan-bangunan yang hancur. Tiang-tiang kayu hangus yang mencuat ke langit, sisa-sisa tembok bata yang runtuh, dan kerangka atap yang menyerupai tulang belulang raksasa purba. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tempat ini memancarkan aura kematian yang begitu kental, hingga rasanya mencekik leherku. Pohon-pohon di pinggir rel berdiri tegak seperti prajurit mati. Ranting-rantingnya kering, hitam, dan bengkok, menjulur ke arah kereta seolah ingin menggapai dan mencakar siapa saja yang ada di dalamnya. Tidak ada daun satupun. Di antara dahan-dahan kering itu, aku melihat, atau mungkin aku hanya berhalusinasi saking takutnya, benda-benda putih bergantungan seperti kepompong raksasa. Ini di mana, Nek? Tanyaku dengan suara yang nyaris hilang tertelan gemuruh kereta. Napasku memburu, menciptakan uap putih tebal di udara gerbong yang suhunya turun drastis hingga di bawah titik beku. Stasiun perhentian jiwa, jawab nenek tanpa menoleh sedikit pun. Matanya lurus menatap ke depan, ke arah pintu gerbong yang masih tertutup rapat. Tempat di mana mereka yang tersesat di hutan keputusasaan menunggu jemputan. Tapi jemputan ini bukan untuk kembali pulang. Enduk. Jemputan ini untuk membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan. Nenek itu kemudian menoleh padaku. Tatapannya yang biasanya tajam kini melembut, namun ada urgensi yang menakutkan di sana. Tangannya yang keriput dan sedingin es bergerak cepat, membuka lilitan syal di wajahku. Bau tanah basah yang menyengat dari syal itu kembali menampar indera penciumanku. Namun anehnya, kali ini bau itu memberiku sedikit rasa tenang, seolah itu adalah bau perlindungan. Ia tidak melepaskan syal itu sepenuhnya. Dengan gerakan cekatan, ia melilitkan syal kumal itu ke leherku, mengikatnya cukup erat agar tidak terlepas saat aku berlari, namun tidak sampai mencekik. Dengarkan baik-baik, Enduk. Waktumu tidak banyak. Mungkin hanya hitungan detik, ucap nenek, mencengkeram bahuku dengan kekuatan yang mengejutkan. Kuku-kukunya menancap di jaketku, menyalurkan rasa sakit yang membuatku tetap sadar di tengah kegilaan ini. Kereta ini hanya akan berhenti sebentar untuk menaikkan muatan tambahan dari hutan ini. Saat pintu itu terbuka, kau akan melihat pemandangan yang mungkin akan membuatmu gila. Tapi kau harus mengabaikannya. Kau harus tuli, kau harus buta terhadap apapun selain tujuanmu. Lari kemana, Nek? Di luar sana gelap gulita. Aku tidak tahu arah, seruku panik. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku yang kaku karena dingin. Nenek mengangkat tangannya, menunjuk ke kejauhan, menembus kaca jendela yang buram dan kabut tebal di luar sana. Lihat itu, katanya tegas. Aku memicingkan mata, berusaha memfokuskan pandangan di tengah kekacauan visual di luar. Di sana, sangat jauh di tengah kegelapan yang seolah tanpa ujung, ada sebuah titik cahaya. Cahaya itu sangat kecil, redup, dan berwarna kekuningan. Ia berkedip-kedip lemah seperti nyala api lilin yang hampir padam tertiup angin, atau seperti lampu pos ronda tua di tengah sawah yang ditinggalkan. Lihat cahaya kuning itu adalah batas duniamu. Itu adalah celah kecil antara alam ini dan alam manusia yang tersisa untukmu, jelas nenek. Suaranya bergetar, seolah menahan emosi yang mendalam. Lari sekencang-kencangnya ke arah cahaya itu. Jangan peduli seberapa jauh kelihatannya. Jangan peduli jika paru-parumu terasa mau meledak atau kakimu patah. Teruslah berlari. Ci. Bunyi rem besi yang bergesekan dengan roda kereta terdengar memekakan telinga, membuatku menutup telinga rapat-rapat. Kereta tersentak hebat, melemparkan tubuhku ke depan sebelum akhirnya berhenti total dengan suara mendesis panjang yang mengerikan. Suara desisan itu terdengar seperti napas terakhir dari seekor naga besi yang sekarat. Keheningan yang menyusul setelahnya jauh lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Hening yang padat, berat, dan menekan gendang telinga. Lalu, terdengar suara itu. Sre. Pintu gerbong di bagian tengah, depan, dan belakang terbuka secara serentak. Seketika itu juga, angin kencang berbau amis menyerbu masuk ke dalam gerbong.
Bau itu adalah campuran dari bau darah kering, daging busuk, dan belerang yang membakar hidung. Tirai-tirai jendela berkibar liar seperti bendera perang yang robek. Bersamaan dengan angin itu, suara-suara dari luar mulai masuk. Bukan suara angin biasa, melainkan suara raungan. Raungan ribuan suara yang tumpang tindih. Ada suara tangisan bayi yang melengking, suara jeritan wanita yang meminta tolong, suara tawa pria yang berat dan menggema, serta suara geraman binatang buas yang kelaparan. "Mereka naik," seru nenek, matanya membelalak lebar. Wajahnya pucat pasi, namun tekad di matanya menyala seperti api. Ia mendorong punggungku dengan kuat, memaksaku berdiri. "Sekarang, Sari, cepat turun. Lewat pintu tengah. Jangan menoleh ke belakang walau apapun yang terjadi. Kalau ada yang memanggil namamu, kalau ada yang menarik bajumu, atau kalau kau mendengar suara suamimu atau ibumu memohon bantuan, jangan berhenti." Aku terhuyung ke lorong gerbong, kakiku terasa seperti jeli. Ketakutan melumpuhkan saraf-sarafku, membuatku ingin meringkuk di bawah kursi dan menangis. Tapi dorongan nenek dan bayangan wajah Mas Bayu memberiku sedikit kekuatan. "Nenek bagaimana?" "Nenek ikut. Kan? Kita lari sama-sama, Nek." Aku berbalik, mengulurkan tanganku padanya. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di tempat terkutuk ini. Dia sudah menyelamatkan nyawaku berkali-kali malam ini. Nenek tersenyum. Itu adalah senyum paling tulus dan paling sedih yang pernah kulihat seumur hidupku. Wajahnya yang penuh keriput tampak bersinar samar di bawah lampu remang-remang. "Tempatku di sini, Enduk. Tugasku adalah memastikan tidak ada yang mengejarmu dari dalam gerbong ini. Pergilah. Demi suamimu, demi ibumu yang masih mendoakanmu, lari." Nenek tidak menyambut uluran tanganku. Sebaliknya, ia kembali duduk dengan tenang di kursinya, memejamkan mata, dan mulai memutar tasbih kayunya dengan kecepatan tinggi. Mulutnya komat-kamit merapalkan doa-doa pelindung yang terdengar seperti mantra kuno, menciptakan dinding tak kasat mata di antara kami. Air mataku tumpah semakin deras. "Terima kasih, Nek." Bisikku tercekat. Tanpa membuang waktu lagi, karena aku melihat bayangan-bayangan hitam mulai merayap naik dari pintu gerbong belakang, aku memutar tubuh dan berlari sekuat tenaga menuju pintu tengah yang terbuka menganga. Aku melompat turun dari tangga kereta. Bruk! Kakiku mendarat di atas tanah yang lunak, becek, dan dingin. Lumpur berbau busuk langsung memercik ke celana jeansku. Baunya, Tuhan, baunya seperti lumpur kuburan yang digali saat hujan lebat, bercampur dengan bau bangkai tikus yang sudah membusuk berhari-hari. Udara di luar sini jauh lebih dingin daripada di dalam kereta, dingin yang menusuk langsung ke sumsum tulang, membuat gigiku bergemeretuk tak terkendali. Aku tidak berani melihat ke kanan atau ke kiri. Fokusku hanya satu, titik cahaya redup di kejauhan itu. Aku mulai berlari. Langkah pertamaku terasa berat, seolah tanah lumpur ini hidup dan berusaha menahan kakiku agar tidak pergi. Sepatuku terbenam setiap kali melangkah, memaksaku menarik kaki dengan tenaga ekstra. Akar-akar pohon yang mencuat dari tanah seperti ular-ular kaku yang siap menjigal langkahku. Batu-batu tajam yang tak terlihat di kegelapan menusuk telapak kakiku, menembus sol sepatu yang tipis. Baru sekitar 10 meter aku berlari menjauhi rel, teror yang sebenarnya dimulai. "Hihihi, ada yang mau kabur?" Suara tawa itu melengking tinggi, tajam, dan terdengar sangat dekat. Rasanya seperti ada seseorang yang tertawa tepat di belakang tengkuku, napas dinginnya menggelitik kulit leherku. "Cantik sekali, mau kemana buru-buru? Sini temani kami main." Suara lain menimpali. Kali ini suara berat, parau, seperti suara laki-laki tua yang kerongkongannya penuh dahak dan darah. Aku memejamkan mata sejenak sambil terus berlari, mencoba memblokir suara-suara itu. Itu tidak nyata. Itu tidak nyata. Itu hanya di kepalaku, rapalku dalam hati. Namun, teror itu tidak hanya berupa suara. Sre! Sesuatu menyambar ujung jaketku dari sebelah kiri. Cengkeramannya kuat, kuku-kukunya tajam menggores bahan jaketku. "Jangan pergi, kami kesepian." Bisik suara anak kecil yang terdengar sedih namun mengerikan. Aku berteriak kaget, menyentakkan tubuhku ke kanan sekuat tenaga. Terdengar bunyi kain robek. Jaketku sobek, tapi aku berhasil lepas. Aku tidak menoleh.
Aku ingat pesan nenek, jangan menoleh walau apapun yang terjadi. Aku memacu kakiku lebih cepat lagi, memaksakan otot-otot pahaku yang sudah menjerit kesakitan karena asam laktat yang menumpuk. Jantungku berdegup gila-gilaan, rasanya seperti mau meledak menghantam tulang rusuk. Paru-paruku terasa terbakar setiap kali menghirup udara dingin yang berbau amis ini. Suara-suara di belakangku semakin ramai dan bising. Kini bukan lagi satu atau dua suara, melainkan riuh rendah seperti pasar malam setan. Ada suara langkah kaki berlarian mengejarku, langkah kaki berat, langkah kaki ringan, suara seretan, suara kepakan sayap besar di atas kepalaku. Kejar dia. Jangan biarkan lolos. Daging segar. Milik kita. Dia milik kita. Dan di antara kakofoni suara-suara mengerikan itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat kutakuti. Sari. Tolong ibu, nak, kaki ibu sakit. Jangan tinggalkan ibu di sini. Itu suara ibu. Suaranya terdengar begitu nyata, begitu penuh penderitaan, persis seperti suara ibu saat beliau jatuh di kamar mandi tahun lalu. Hatiku hancur berkeping-keping. Langkahku goyah. Refleks tubuhku ingin berhenti, ingin berbalik dan menolong wanita yang melahirkanku itu. Itu ibu. Ibu ada di sini. Ibu butuh aku. Sari. Anak durhaka. Tega kamu membiarkan ibumu dimakan mereka. Teriakan itu berubah menjadi makian yang menyayat hati. Air mataku mengalir deras, bercampur dengan keringat dingin. Tidak. Ibu di rumah. Ibu sedang tidur. Ibu sehat. Ini bohong. Ini tipuan. Lari, Sari. Jangan dengarkan. Kali ini suara nenek terdengar samar-samar, seperti gaung dari kejauhan, namun suaranya memberiku tamparan mental yang menyadarkan. Aku menggigit bibir bawahku sampai berdarah, menggunakan rasa sakit itu untuk tetap fokus pada realitas. Aku kembali memacu lari, mengabaikan teriakan, ibu, yang kini berubah menjadi raungan marah yang tidak manusiawi. Tuh. Suara peluit kereta terdengar melengking di belakangku. Kereta itu akan berangkat. Suara peluitnya bukan suara uap, melainkan jeritan kolektif dari ribuan nyawa yang terperangkap di dalamnya, memanggilku untuk bergabung menjadi salah satu dari mereka. Tiba-tiba, hawa di belakang punggungku berubah drastis. Jika tadi udara terasa membeku, kini hawa panas yang luar biasa menyengat punggungku. Panas yang membakar, seolah-olah ada api neraka yang sedang berkobar dan mengejarku dari belakang. Aku bisa merasakan hawa panas itu menjilat-jilat tengkuku, membuat rambut-rambut halus di leherku hangus. Cahaya kuning di depan sana semakin dekat. Ternyata itu adalah lampu bohlam tua yang tergantung di sebuah pos penjagaan perlintasan kereta api yang sudah reot. Cahayanya berkedip-kedip, seolah memberi sinyal harapan terakhir. Jaraknya tinggal sekitar 50 meter lagi. Namun, 50 meter itu terasa seperti 50 kilometer. Kakiku tersandung akar pohon besar yang tersembunyi di balik lumpur. Bruk! Aku jatuh terjerembab keras. Wajahku menghantam tanah becek. Rasa sakit yang tajam menjalar dari pergelangan kakiku. Mulutku penuh dengan lumpur yang rasanya asin dan anyir seperti darah. Dapat kau? Sebuah suara mendesis tepat di telingaku. Aku merasakan tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku yang sakit. Tangan itu kasar, bersisik, dan sangat kuat. Ia menarikku ke belakang, menyeretku kembali ke arah kegelapan hutan. Tidak, jeritku histeris. Aku menendang-nendang membabi buta dengan kakiku yang satu lagi. Lepaskan. Lepaskan aku. Cengkeraman itu tidak lepas. Justru semakin kuat, kuku-kukunya menancap menembus celana jeans dan merobek kulitku. Rasa perih yang luar biasa membuatku nyaris pingsan. Aku diseret mundur beberapa meter. Hawa panas di belakangku semakin mendekat, siap melahapku. Aku teringat syal di leherku. Syal pemberian nenek. Dengan putus asa, aku meraba tanah di sekitarku, mencari pegangan. Tanganku menyentuh batu besar yang runcing. Tanpa pikir panjang, aku memukulkan batu itu sekuat tenaga ke arah tangan yang memegang kakiku, meskipun aku tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas. Cerak! Terdengar suara tulang patah dan jeritan melengking yang memekakan telinga. Cengkeraman di kakiku terlepas. Aku tidak membuang sedetik pun. Dengan sisa tenaga terakhir,
Mengabaikan rasa sakit yang menyiksa di pergelangan kaki, aku merangkak, lalu berdiri terhuyung-huyung, dan kembali berlari pincang menuju cahaya itu. Hampir sampai. Sedikit lagi, batinku menjerit menyemangati diri sendiri. Hawa panas di belakangku semakin menjadi-jadi. Aku merasa seolah-olah monster api raksasa sedang membuka mulutnya lebar-lebar tepat di belakang kepalaku, siap menelanku bulat-bulat. Bayangan hitam besar mulai menyelimuti pandanganku dari sisi kanan dan kiri. Aku melihat tiang lampu pos itu. Tinggal 5 langkah lagi. 4 langkah. 3 langkah. Aku memejamkan mata, mengumpulkan seluruh keberanian, dan melompat. Aku melompat sekuat tenaga, melemparkan tubuhku ke dalam lingkaran cahaya lampu yang redup itu. Aku berteriak panjang saat tubuhku menembus batas cahaya itu. Detik itu juga, dunia seakan terbalik. Hawa panas di punggungku lenyap seketika. Suara jeritan, tawa kuntilanak, raungan monster, dan gemuruh kereta hantu itu terpotong tiba-tiba, seolah ada tangan raksasa yang menekan tombol mute pada semesta. Semuanya menjadi gelap gulita. Tubuhku terasa melayang jatuh ke dalam jurang tanpa dasar yang sunyi dan damai. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut. Hanya kehampaan yang menenangkan. Mbak, bangun, Mbak. Gusti Allah, ini orang masih hidup. Tepukan keras dan bertubi-tubi di pipi menyentakku paksa kembali ke dunia kesadaran. Rasanya seperti ditarik dari dasar samudra yang dalam ke permukaan dengan sangat cepat. Paru-paruku tersentak kaget, menghirup udara dengan rakus seolah aku baru saja tenggelam. Mataku terbuka lebar, menatap langit yang mulai berubah warna. Semburat jingga dan ungu menghiasi cakrawala, menandakan matahari sebentar lagi akan terbit. Subuh. Udara pagi yang segar dan berbau embun memenuhi hidungku, menggantikan bau amis darah dan tanah busuk yang tadi menyiksaku. Namun, tubuhku terasa remuk redam. Punggungku sakit luar biasa, seolah baru saja dipukuli benda tumpul. Kakiku, terutama pergelangan kaki kiriku, berdenyut nyeri dengan irama yang menyiksa. Kepalaku pening, berputar-putar seperti gasing. Alhamdulillah, dia sadar. Pak RT, bawa sini air minumnya. Orangnya siuman. Seru suara seorang pria dengan logat Jawa yang kental. Perlahan, pandanganku yang kabur mulai fokus. Wajah-wajah asing mulai bermunculan di atas pandanganku. Ada sekitar 5 atau 6 orang pria desa, mengenakan pakaian sederhana khas petani, kaos partai yang lusuh, celana komprang, dan caping bambu. Mereka menatapku dengan campuran ekspresi cemas, bingung, dan sedikit takut. Aku mencoba bangun, tapi rasa sakit di sekujur tubuh membuatku meringis. Seorang bapak tua yang rambutnya sudah memutih semua segera berjongkok, dan membantuku duduk perlahan. Pelan-pelan, enduk. Jangan dipaksa, katanya lembut. Tangannya kasar tapi hangat. Kehangatan manusia yang nyata. Aku duduk bersandar pada tumpukan batu kerikil. Mataku menyapu sekeliling dengan bingung. Saya di mana? Tanyaku. Suaraku terdengar serak, kering, dan lemah. Tenggorokanku terasa sakit sekali, seperti habis menelan pasir panas. Sampean ada di perlintasan rel tua desa Karangturi, Mbak, jawab bapak tua itu. Mbak ini ngelindur atau bagaimana kok bisa tidur di tengah rel begini? Untung tadi ada Kang Asep yang mau ke sawah lihat ada orang tergeletak. Kalau tidak, bisa masuk angin duduk sampean. Desa Karangturi? Nama itu terdengar familiar. Itu adalah nama desa di perbatasan kota tempat suamiku berdinas. Tapi, tidur di tengah rel? Aku menoleh cepat ke arah rel tempatku tadi berbaring. Jantungku mencelos. Rel itu ada di sana. Tapi kondisinya? Ya Tuhan. Besi rel itu sudah berkarat parah. Warnanya coklat kemerahan termakan usia. Bantalan kayunya sudah lapuk, hancur, dan sebagian besar tertimbun tanah serta rumput liar yang tumbuh tinggi setinggi lutut. Semak belukar menutupi sebagian besar jalur itu. Keretanya? Kereta senja abadi mana, Pak? Tanyaku panik, mataku liar mencari-cari gerbong tua berwarna hijau lumut itu. Tadi saya turun di sini, stasiunnya mana? Warga desa saling berpandangan. Suasana hening sejenak. Tatapan mereka berubah aneh,
seolah menganggapku orang gila yang lepas. Bapak tua itu menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. Mbak, rel ini sudah mati total 10 tahun lalu. Sejak jembatan di ujung sana putus kena banjir bandang, tidak ada satupun kereta yang lewat sini lagi. Jalurnya sudah diputus dari stasiun pusat. Jangankan kereta senja abadi, lori pengangkut tebu saja tidak bisa lewat sini karena relnya sudah banyak yang hilang dicuri orang. Aku terdiam membeku. Darahku terasa dingin mendengar penjelasan itu. Aku menatap nanar ke arah rel tua yang bisu itu. Tidak ada kereta. Tidak ada stasiun yang hancur. Tidak ada hutan berkabut. Hanya ada sawah penduduk dan jalan setapak. Jadi, semalam itu apa? Perjalanan panjang yang mengerikan, nenek misterius, penumpang tanpa wajah, makhluk-makhluk pengejar, apakah itu semua hanya mimpi buruk akibat kelelahan? Halusinasi? Tapi rasa sakit di pergelangan kakiku sangat nyata. Luka gores di lenganku sangat perih. Dan rasa lelah yang menghancurkan tulangku ini bukan sekadar lelah bangun tidur. Mbak ini sebenarnya siapa? Mau kemana malam-malam begini sendirian? Tanya seorang pria yang dipanggil Pak RT tadi. Ia menyerahkan sebotol air mineral yang segelnya sudah dibuka. Aku meneguk air itu dengan rakus, membiarkan kesegarannya membasahi kerongkonganku yang kering. Setelah napasku agak teratur, aku menjawab, "Saya Sari, Pak. Saya dari kota. Saya mau menyusul suami saya, Mas Bayu. Dia insinyur yang dinas di proyek bendungan dekat sini. Saya dapat kabar dia sakit keras semalam." Mendengar nama Mas Bayu dan proyek bendungan, wajah para warga sedikit berubah. Mereka tampak mengenali nama itu. "Oh, Pak Bayu insinyur?" tanya salah satu pemuda yang membawa cangkul. "Loh, kemarin sore saya baru ketemu beliau di warung kopi dekat balai desa, Mbak. Beliau tampak sehat-sehat saja kok. Malah sempat traktir kami gorengan." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Kabar sakit itu, benar kata nenek. Itu palsu. Itu pancingan. Telepon dari Pak Rahmat, suara panik itu. Semua itu adalah jebakan untuk memancingku keluar rumah di jam terlarang dan menaiki kereta terkutuk itu. "Bapak yakin suami saya sehat?" Tanyaku memastikan, air mata mulai menggenang lagi di pelupuk mata. "Yakin, Mbak. Wong beliau ketawa-ketawa kok." Jawab pemuda itu mantap. Singkat cerita, karena kondisiku yang memprihatinkan, pakaian kotor penuh lumpur, wajah pucat, dan jalan terpincang-pincang, warga desa yang baik hati itu menawarkan tumpangan. Pak RT memanggil mobil bak terbuka milik salah satu warga untuk mengantarku ke mes tempat para pegawai proyek menginap, yang ternyata jaraknya sekitar 5 km dari rel tua itu. Sepanjang perjalanan di atas bak mobil yang berguncang-guncang, aku hanya diam membisu. Angin pagi menerpa wajahku, tapi tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang masih tertinggal di dalam diriku. Aku memandangi jalanan desa yang mulai ramai. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu pergi ke pasar. Kehidupan normal yang berjalan seolah tidak ada horor di dunia ini. Apakah aku benar-benar baru saja kembali dari dunia lain? Atau aku memang gila? Sesampainya di kompleks mes proyek, hari sudah terang tanah. Matahari sudah bersinar penuh. Mobil bak berhenti di depan sebuah rumah dinas sederhana bercat putih. Pintu depan rumah itu terbuka, dan di sana, sosok yang paling ingin kutemui di dunia ini muncul. Mas Bayu keluar dari pintu sambil memegang cangkir kopi, mengenakan kaos oblong putih dan sarung. Wajahnya terlihat segar bugar, rambutnya basah sisa mandi pagi. Tidak ada tanda-tanda sakit sedikit pun. Ia menatap heran ke arah mobil bak yang berhenti di depan halamannya. Lalu matanya menangkap sosokku yang sedang dibantu turun oleh Pak RT. "Sari." Cangkir kopi di tangannya terlepas, jatuh ke lantai teras dan pecah berkeping-keping. Kopi panas menyiprat kemana-mana, tapi dia tidak peduli. "Ya Allah, Sari." Mas Bayu berlari kencang menghampiriku, wajahnya penuh kepanikan dan kebingungan. "Sayang, kamu ngapain di sini? Kenapa? Kenapa kamu berantakan begini? Bukannya kamu di rumah?" Aku langsung menghambur ke pelukannya. Tangisku pecah seketika, meledak menjadi raungan yang tak terbendung. Aku memeluknya erat-erat, seerat mungkin, takut dia akan menghilang seperti asap. Aku merasakan hangat tubuhnya yang nyata. Aku mendengar detak jantungnya yang kuat dan teratur di dadanya. Bau sabun mandinya yang khas. Dia hidup.
Dia nyata. Dia bukan hantu bermuka rata atau ilusi suara di luar jendela kereta. Mas, kamu nggak sakit? Kamu beneran nggak sakit? Tanyaku di sela-sela isak tangis, meraba wajah dan bahunya memastikan dia utuh. Mas Bayu menangkup wajahku dengan kedua tangannya, matanya menatapku dengan kekhawatiran yang mendalam. Sakit? Siapa yang bilang aku sakit? Aku sehat walafiat, Dek. Aku baik-baik saja. Pak Rahma telepon aku semalam, katanya kamu kolaps kejang-kejang. Racauku. Mas Bayu mengerutkan kening dalam-dalam. Pak Rahmat? Dek, Pak Rahmat itu sudah 3 hari cuti pulang kampung ke Sulawesi karena ibunya meninggal. Nggak mungkin dia telepon kamu. Lagi pula, HP-ku mati total dari kemarin sore kehujanan di lapangan, ini baru nyala lagi setelah dicharge. Aku lemas. Kakiku tidak kuat lagi menopang tubuh. Mas Bayu segera membopongku masuk ke dalam rumah, sementara Pak RT dan warga lain mengikuti dengan wajah prihatin. Setelah ditenangkan dan diberi teh manis hangat, aku menceritakan semuanya. Awalnya tersendat-sendat, tapi lama-lama mengalir lancar. Aku cerita soal telepon itu, soal stasiun yang aneh, petugas loket yang pucat, kereta senja abadi, nenek misterius, penumpang hantu, dan pelarian mautku di hutan berkabut. Mas Bayu mendengarkan dengan wajah pucat pasi. Ia memegang tanganku erat-erat, seolah takut aku akan ditarik kembali oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak RT dan warga desa yang ikut mendengarkan tampak saling berbisik. Wajah mereka tegang. Desa Karangturi dan jalur rel lama itu memang angker. Mas Bayu, kata Pak RT dengan suara pelan setelah aku selesai bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, memang pernah ada kecelakaan kereta luar biasa di sana. Kereta malam jurusan terakhir anjlok masuk jurang karena jembatan runtuh. Ratusan orang meninggal. Katanya, arwah mereka masih sering mencari jalan pulang dengan menaiki kereta hantu. Bulu kuduku meremang mendengar cerita itu. Jadi penumpang-penumpang itu, mereka adalah korban kecelakaan masa lalu, dan aku nyaris menjadi bagian dari mereka. Sudah. Yang penting Sari sekarang selamat. Itu mukjizat, kata Mas Bayu, berusaha menenangkan suasana meski suaranya sendiri terdengar bergetar. Sayang, kamu mandi dulu ya, bersihkan badan. Biar tenang. Aku mengangguk lemah. Mas Bayu membantuku berdiri dan mengambilkan tas ranselku yang kotor terkena lumpur. Tas itu tadi diletakkan di meja tamu. Aku membuka resleting tas bagian depan untuk mengambil perlengkapan mandi. Pikiranku masih melayang-layang, mencoba merasionalkan segalanya. Mungkin benar aku hanya mimpi, mungkin aku naik bis, lalu pingsan di jalan dan mengigau. Namun, saat tanganku merogoh ke dalam saku tas, jari-jariku menyentuh sesuatu yang lembut. Kain. Dahiku berkerut. Aku tidak ingat membawa kain di saku depan tas ranselku. Biasanya saku itu kosong atau hanya berisi tisu. Aku menarik benda itu keluar perlahan. Napasku tercekat di tenggorokan. Jantungku seolah berhenti berdetak untuk kedua kalinya hari ini. Waktu seakan membeku. Di tanganku, terpegang sebuah syal rajutan wol tua berwarna abu-abu kusam. Syal itu terlihat sangat kuno, rajutannya kasar namun rapi. Ada noda tanah di beberapa bagiannya. Dan bau itu langsung memenuhi ruang tamu yang kecil itu. Bau tanah basah yang pekat. Bau yang sama persis dengan bau yang kucium di dalam kereta semalam. Bau yang menempel di hidungku selama berjam-jam saat aku bersembunyi di balik bahu nenek itu. Mas. Panggilku lirih, tanganku gemetar hebat memegang syal itu. Kenapa? Dek? Itu syal siapa? Tanya Mas Bayu heran. Ini syal nenek itu, Mas. Nenek yang nyelamatin aku. Syal yang dia pakai buat nutupin mukaku. Jadi itu semua nyata. Benda ini menyeberang bersamaku dari dunia sana ke dunia nyata. Ini adalah bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Aku benar-benar naik kereta hantu itu. Dengan tangan gemetar, aku meraba ujung syal tersebut. Mataku menangkap ada sesuatu yang dibordir di sana dengan benang merah yang sudah memudar warnanya. Bordiran tangan yang sangat halus, gaya lama. Aku mendekatkan kain itu ke mata untuk membaca tulisan kecil yang tertera di sana. Ejaan lama. Milik Nyonya Lastri, 1945.
Air mataku menetes jatuh ke atas kain syal itu, satu persatu, lalu berubah menjadi aliran deras yang tak terbendung. Tubuhku terguncang hebat oleh isak tangis yang meledak dari dalam jiwaku. Lastri. Eyang Lastri. Itu adalah nama nenek buyutku. Ibu dari nenekku. Beliau meninggal dunia 20 tahun yang lalu, saat aku masih balita berumur 3 tahun. Aku tidak punya banyak ingatan tentangnya, hanya cerita-cerita dari ibu. Ibu sering bercerita bahwa Eyang Lastri adalah orang yang sangat pintar dan rajin tirakat puasa. Beliau dikenal di kampung sebagai sesepuh yang memiliki kelebihan spiritual. Dan yang paling sering ibu ceritakan adalah betapa Eyang Lastri sangat menyayangiku, cicit pertamanya. Katanya, sebelum meninggal, Eyang Lastri pernah berbisik pada ibu, aku akan selalu menjaga Sari, sampai kapanpun. Ingatanku kembali berputar ke momen-momen di dalam kereta jahanam itu. Cara nenek itu memandangku. Bukan tatapan asing, melainkan tatapan penuh kerinduan dan kasih sayang. Cara dia membiarkan aku bersandar di bahunya yang dingin. Cara dia membentakku untuk menyelamatkanku dari tipuan suara ibu dan Mas Bayu. Cara dia mengorbankan dirinya tetap tinggal di kereta itu demi menahan makhluk-makhluk itu agar aku bisa lari. Dia bukan sekadar penumpang tua yang tersesat. Dia ada di sana untukku. Dia tahu aku akan datang. Dia menungguku di gerbong itu. Dia melindungiku dari jemputan ajal yang salah alamat. Eyang. Bisikku lirih, mendekap syal berbau tanah itu erat-erat ke dadaku, seolah aku sedang memeluk tubuh ringkih Eyang Lastri. Terima kasih, Eyang. Terima kasih sudah menjaga Sari. Mas Bayu yang melihatku menangis sambil memeluk syal itu langsung memelukku lagi, ikut menangis tanpa tahu alasan pastinya. Tapi aku tahu. Aku tahu bahwa cinta seorang nenek tidak pernah mati, bahkan setelah 20 tahun terkubur di dalam tanah. Di luar jendela, matahari bersinar semakin terang, menghapus sisa-sisa kabut malam dan mimpi buruk. Namun aku tahu, jauh di sana, di rel yang tak terlihat oleh mata manusia, ada sebuah kereta yang terus melaju menembus keabadian. Dan di dalamnya, ada sesosok penjaga tua yang duduk dengan tenang sambil memutar tasbih, memastikan cicitnya hidup bahagia di dunia yang masih diterangi matahari.